لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala karena rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku senama panitia, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa kegiatan peringatan Maulid tahun ini terselenggara atas partisipasi seluruh, yang pertama seluruh pegawai Pengadilan Agama Pasuruan dari unsur pimpinan hingga honorer atau PPNPN. Kemudian juga partisipasi dari ibu-ibu paguyuban Pengadilan Agama Pasuruan. Yang berikutnya partisipasi dan kontribusi. Yang pertama dari PT Ciljedang Indonesia Pasuruan. Kedua, Bank BRI Kantor Cabang Pasuruan. 3, Bank BSI Kantor Cabang Pembantu Panglima Sudirman. 4, Bank BSI Kantor Cabang Balai Kota. Dan seluruh partisipasi dari hamba Allah yang tidak bisa sebutkan kami namanya. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga Allah
membalas semua amal jariah Bapak Ibu, dan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, atas nama panitia penyelenggara, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang mengenakan sejak awal acara hingga akhir acara. Akhirnya, dengan mengucap syukur dan permohonan maaf, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai yang telah bersusah payah mengadakan acara seperti ini. Awalnya kita dengar sekarang Maulid Nabi gitu. Kemudian Pak Ismail ini datang menghadap ke saya, Pak, seperti tahun yang lalu kita biasa adakan acara Maulid Nabi sekaligus santunan. Nah, kemudian saya bilang ke beliau, udahlah kalau gitu Pak Ismail kita tunjuk sebagai panitia, terus acaranya seperti apa, dananya seperti apa. Alhamdulillah acaranya sudah seperti ini, kemudian pendanaan dan lain sebagainya. Kami dari kantor, dari seluruh pegawai saling mengumpulkan dana, kemudian ada juga dari beberapa teman dari BSI, dari BRI, ada dari Jedang. Alhamdulillah terkumpul acara seperti ini. Nah, sebenarnya yang lebih kami harapkan adalah penguatan untuk diri kami, Gus. Jadi adalah mauidhah hasanah dari Gus Ahmad. Kemudian kami juga mengadakan santunan, semoga dengan ini kita memperkuat persaudaraan kita, kemudian juga memohon doa keberkahan untuk kita di Pengadilan Agama Pasuruan. Terima kasih, akhirnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, saya dan panjenengan ini kalau ingin mengukur betapa mulianya Nabi Muhammad SAW, lihatlah siapa yang memuliakan. Di dalam Al-Quranul Karim tidak ada manusia yang dimuliakan, yang dipuji oleh yang menciptakan manusia melebihi pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ingin tahu spesialnya Nabi itu seberapa, lihatlah siapa yang memuji. Karena yang memuji Nabi itu bukan sesama manusia, tapi yang memuliakan Nabi itu yang menciptakan manusia. Kalau ada manusia dipuji, dimuliakan, diistimewakan oleh yang menciptakan manusia, berarti manusia ini bukan manusia biasa. Kalau yang muji masih manusia itu relatif, subjektif, sering dikei boga, ngoten-ngoten niku lho. Sering diteri ater-ater boga, ngoten-ngoten. Lek sering diteri ya dipuji, lek gak diteri ya gak dipuji. Kalau pujian dari sesama manusia mungkin masih ada perdebatan. Tapi kalau ada manusia yang dipuji oleh yang menciptakan manusia, bayangkan ini, bayangkan. Yang menciptakan memuji ciptaannya, berarti ciptaannya ini bukan makhluk yang biasa. Dari sini kita sudah bisa merasakan betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Dan itu dipuji dengan terang-terangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim.
Ini kalau guru saya menjelaskan panjang sekali, meskipun hanya 4 ayat, empat kalimat ini. Tapi yang saya garis bawahi di situ adalah lihatlah bagaimana Allah memuji Nabi Muhammad dengan sebutan yang itu biasanya disematkan kepada Allah sendiri, yaitu sebutan azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Zat yang maha azim menyebut azim untuk yang diciptakan. Apakah ada manusia lain yang pernah dipuji oleh Allah seperti Allah memuji Nabi Muhammad? Tidak ada. Ini yang pertama, para hadirin hadirat yang saya hormati. Jadi kalau kita mau tahu betapa istimewanya orang itu, lihat siapa yang memuji dulu. Oke, kalau Pak Kepala PA ini yang memuji kok di pusat sana, berarti bukan orang sembarangan ini. Karena yang dilihat itu siapa yang memuji. Kedua, cara melihatnya adalah bagaimana dia memuji. Jadi pertama, lihatlah siapa yang memuji. Yang kedua, bagaimana dia memuji. Allah memuji Nabi Muhammad SAW pertama dengan apa? Dengan memerintahkan, bahkan Allah melakukannya sendiri, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Ini perintah, sallu alaihi wasallimu, perintah lagi, taslima. Apakah ada Allah memerintahkan kita untuk memuji manusia yang dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran sebagaimana perintah sholawat kepada Nabi Muhammad? Tidak ada. Bahkan para ulama di dalam madhab mengambil ayat ini sebagai dalil hukum. Wong iku nek salate mboten damel sholawat saat tahiyat gak sah. Ketika orang sholat saat tahiyat kok tidak membaca sholawat kepada Nabi, maka sholatnya tidak sah. Padahal sholat itu adalah hubungan ibadah kita dengan Allah, itu saja masih harus menyertakan Nabi Muhammad. Ya Allah, kok istimewa ya wong ini. Bagaimana istimewanya beliau ini? Bahkan saat kita harus berhubungan dengan Allah, itu kalau tidak menyertakan Nabi Muhammad, kata Allah, gagal. Niki pembahasan maulid sing boten biasa, kalau dari segi ilmunya saja. Kalau model mubalik yang lain sudah banyak lah, jadi bisa jenengan saksikan. Cuma saya ingin mengajak panjenengan ini merenungi isinya Quran, supaya kita punya Quran ini benar-benar jadi petunjuk, bukan sebagai pegangan saja. Dan pegangan kan ya, cekel lah, dicekel lah. Kadang ya gak dicekel, berdukel di lemari kadang. Quran itu kalau kita baca dan kita pahami memang benar-benar luar biasa. Makanya saya usul ini, kalau pengadilan agama ini mau menyelesaikan sesuatu, yang datang ke sini itu ajak baca Quran dulu, untuk mendinginkan suasana. Sing pas panas-panas itu jangan baca Quran, karena Quran itu jelas, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ada syifa, ada obat di situ. Obatnya itu zahir batin. Jadi ini kan nggone wong galau-galau nih Pak Ketua. Sing sering maca Quran, khususnya di pejabat hakim. Niku sing sering maca Quran, cek omongan ini menyejukkan terus. Berasa dingin kepada orang nanti. Maka orang-orang yang datang ke sini itu bisa menemukan solusi terbaik yang mendinginkan. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Jangan maca Quran dhisik sambil ngantri, monggo Bu, jus-jusan rene enten musala. Ngaos, ambil wudhu, itu solusi. Karena apa? Quran itu syifa. Jadi bukan sekedar pegangan,
Sekali lagi, kalau bahas Quran ini karena tinggalannya Kanjeng Nabi Muhammad yang masih ada sampai sekarang, ya Quran ini tinggalan untuk kita, untuk menuntun kita. Kita tidak bisa ketemu Nabi, kita sudah tidak dituntun langsung oleh Nabi. Terus siapa yang menuntun kita? Maka yang menuntun kita adalah tinggalannya Nabi. Apa itu? Al-Quranul Karim. Apalagi hadisnya Nabi, apalagi para ulama, karena itulah tinggalannya para Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Maka kalau kita menjaga tinggalannya Nabi ini, kita akan selamat. Kalau kita sudah meninggalkan tinggalan-tinggalannya Nabi ini, kita akan tersesat. Kalau kita sudah meninggalkan Quran, kita sudah meninggalkan hadis, kita sudah meninggalkan ulama, kita akan tersesat. Karena baca Quran sendiri, kalau nggak punya ilmunya, ya nggak bisa paham, tidak bisa paham. Maka dari itu para hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita tumbuhkan semangat untuk berbangga diri. Ini boleh berbangga diri hari ini. Jadi kalau biasanya bangga diri itu nggak boleh, tapi di bulan ini kita patut berbangga diri. Jadi karena bulan Maulid ini, yang untung adalah kita, yang berbangga adalah kita. Kita harus berbangga diri karena status diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat dari Nabi yang bukan sekedar Nabi, umat dari Rasul yang bukan sekedar Rasul, tapi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para Nabi dan Rasul. Masa kita tidak ada rasa bangga menjadi umatnya manusia yang paling istimewa? Maka bulan ini adalah bulan untuk berbangga diri. Kita patut membanggakan diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu mengajarkan kepada kita para hadirin hadirat rahimakumullah sebuah ajaran yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena begini, manusia itu tabiatnya akan selalu mencari siapa yang bisa nolong, siapa yang bisa bantu. Karena manusia itu selalu punya kebutuhan, selalu punya masalah, selalu punya cita-cita. Maka yang dicari oleh manusia adalah siapa yang bisa memenuhi kebutuhan saya, siapa yang bisa menyelesaikan masalah saya, dan siapa yang bisa mewujudkan cita-cita saya. Dulu sebelum Nabi lahir, manusia itu bingung nyari siapa ya, ketemu api yang nggak mati-mati disembah, jadilah majusi. Ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah pohon, ada yang pokoknya ketemu sesuatu yang dianggap hebat disembah. Karena manusia zaman itu bingung nyari yang harusnya disembah itu siapa, nyari Tuhannya itu nggak nemu. Maka Nabi lahir, kemudian Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul. Ini untuk mengajarkan kepada manusia, ini loh yang benar, bahwa Anda tidak perlu kemana-mana karena Anda memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya orang yang punya iman dengan orang yang tidak punya iman, itu bedanya adalah bagaimana dia menyikapi hidup. Kalau orang yang tidak punya iman, dia menyikapi hidup hanya dengan logikanya. Tapi kalau orang memiliki iman, maka dia akan menyikapi hidup bukan hanya dengan logika, tapi disertai dengan kekuatan yakin, kekuatan iman, yang itu akan membuat dia lebih tenang dalam menjalani hidup. Jenengan tanglet kepada orang-orang bank, ya, orang-orang bank hanya bisa menghitung, tapi tidak bisa memprediksi nasib. Tidak bisa. Maksud pernah tahu ada pandemi? Tidak tahu. Kolaps tidak tahu. Hanya berpegang statistik, hancur kita. Boleh kita pakai statistik,
Tapi kalau nggak ada iman dalam hati, ngobat mabit Pak. Sudah pengalaman kita 2 tahun kemarin. Apa yang nggak kolaps? Mau perusahaan besar kayak apapun, hancur bisa, ambruk. Mau yang seperti nggak pernah bangkrut, bangkrut juga. Mau perusahaan yang kaya-kaya nggak akan bisa tutup juga. Itu kalau yang mengalami gejolak nggak punya iman, bunuh diri, stres, gila. Karena apa? Pegangnya statistik. Menurut statistik saya nggak akan bangkrut. Pegangnya statistik. Tapi kalau nggak punya iman pasti kalang kabut. Tapi kalau punya iman, ya memang saya hanya bisa pegang statistik, tapi bukan saya yang mengendalikan hidup. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Jadi mahal sekali ajarannya Nabi kepada umat manusia. Di saat dulu manusia bingung menjalani hidupnya itu dengan akalnya sendiri, dengan statistiknya sendiri, dengan logikanya sendiri, tapi mereka nggak punya iman, akhirnya bingung. Pohon dianggap kuat disembah, oh ini bisa nolong saya. Api nggak pernah mati disembah, oh ini nggak bisa nolong saya. Ternyata saat Nabi lahir, api itu padam di Persia ya. Itu bagi penyembah api langsung terganggu imannya. Loh, kok yang saya anggap Tuhan selama ini ternyata bisa mati juga. Itu kan nggak sesuai statistiknya. Sudah ratusan tahun nggak mati kok, kena hujan, kena macam-macam, loh kok mati juga. Itu menunjukkan bahwa bukan itu yang maha hebat, bukan itu yang bisa kita jadikan pegangan. Maka yang dibawa oleh Nabi kepada manusia itu annama ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu itu satu, mboten enten lintu. Tidak ada yang lain. Maka kalau kamu mencari Tuhan selain Allah, ujung-ujungnya kecewa. Engkau tuhankan materi, kecewa. Engkau tuhankan jabatan, kecewa. Engkau tuhankan kekuatan makhluk, kamu akan kecewa. Orang kuat itu sekuat-kuatnya orang, kalau waktunya sakit gigi ya melungker. Waktunya sakit gigi, nggak usah kecelakaan Pak, sakit gigi aja. Nggak usah patah tulang dulu. Kalau kita terlalu mengandalkan makhluk, oh ini kuat, selalu bisa melindungi saya, kecewa ujung-ujungnya. Karena kita bersandar pada yang nanggung, karena kita percaya kepada yang nanggung. Nanggung-nanggung kok dipercaya, nanggung-nanggung kok dijadikan pegangan, nanggung-nanggung kok dijadikan sandaran, tidak bisa. Maka kata Nabi, obatnya hati supaya tenang bukan lihat buku rekening. Lu ya, apalagi kalau kondisi pandemi gini, setelah pandemi gue lihat buku rekening tambah gak tenang. Jebol ini ya, bading gak torok gitu. Makanya Nabi itu mengajarkan lagi kepada kita, setelah tauhid diajarkan, Nabi mengajarkan kepada kita kalau mau happy, hidupnya happy, sholat. Karena ketenangan hati yang paling tenang saat dia dekat dengan penciptanya. Hati itu beda makanannya dengan nafsu kita. Kalau nafsu pengennya banyak duit, nafsu pengennya jabatan, nafsu pengennya kemewahan, kata hati bukan itu yang saya cari. Karena semakin jenengan cekoi dengan macam-macam, hati tetap tidak mesti tenang. Bukan jaminan loh, orang makin kaya makin tenang. Banyak yang tambah kaya nggak tenang, tambah nggak bisa tidur, malah lebih enak tidurnya yang biasa-biasa. Banyak hutangnya aja masih bisa tidur enak. Ngorok di ambentok gatek spring bed dulu iso. Karena ketenangan itu hati yang menentukan, bukan pikiran kita. Kalau logika itu pasti pengennya apa? Wah, hidup saya akan tenang kalau banyak duit. Coba jenengan banyak duit, saya simulasikan saja. Kalau di tas jenengan ada 50 juta hari ini, dikelemprakno apa dicekel? Ayo, dikempit nemen ya. Gak wani di dalam musola pun gak wani. Ucul titik aja dilirik. Itu tambah tenang apa enggak?
Loh, ini logikanya kita harus dimainkan. Kalau di tas jenengan ada uang 50 juta cash, wani ninggal di parkiran, di mobil saja sudah dikunci, itu kepikiran di sini. Tuh, dijebol nggak kocone, dipecah nggak kaca mobil saya. Coba kalau di mobil nggak ada uang, tenang enggak? Tenang, kalau popo tenang. Paling ono sandal, pulpen. Itu menunjukkan bahwa ketenangan itu yang menentukan adalah hati. Dan hati itu akan tenang bukan dengan yang lain-lain. Hati akan tenang kalau didekatkan dengan yang menciptakan. Hanya itu. Itu obatnya dari Nabi. Makanya ajarannya Nabi itu ajaran kebahagiaan dunia akhirat. Karena beliau mengajarkan kepada kita, kalau kamu mau happy dunia akhirat, sederhana kok resepnya. Happy itu tidak hanya untuk orang kaya. Bagi orang yang bisa sholat, dialah yang akan bahagia. Apapun kondisi ekonominya. Karena ketika kita sholat, bahkan ketika kita sujud, khususnya saat sujud, itulah puncak ketenangannya hati karena dia dekat dengan pencipta. Aqrabu ma yakunul abdu fis shalah fahuwa sajid. Posisi paling dekatnya seseorang dengan hamba, dengan Tuhannya di dalam salat adalah ketika dia bersujud. Makanya jenengan kalau ada apapun seneng, jangan lupa sholat, jangan lupa sujud. Susah, karena ini gak usah dikompon. Biasanya nek susah itu lebih sering sholat dan sujud, lama sujudnya, curhat. Tapi masih untung orang yang curhatnya kepada Allah, berarti dia tahu tempat terbaik untuk curhat. Kalau orang curhatnya pada manusia, Pak, tidak ada jaminan masalahnya selesai. Yang ada masalahnya jenengan diumbar ke orang lain, masuk medsos. Makanya tempat terbaik untuk curhat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajarannya Nabi kepada kita. Dan yang paling akhir, saya tidak akan lama-lama lah. Ini apa, keburu nih loh, ambil dari tadi sudah melirik-melirik. Aku sih bagian diri. Ada yang ember, ada yang panci, ada yang talam, apa sing ciki-ciki niku nggih. Ini tradisi. Nggih. Jadi apakah ini ada hadisnya? Tidak ada. Tapi apakah ini dilarang? Tidak. Karena ini tidak melanggar syariat, tidak melanggar syariat. Maka kalau panjenengan butuh dalil maulid Nabi, dalil terkuatnya adalah Sahih Muslim, yaitu orang yang pertama merayakan maulid Nabi adalah yang punya maulid itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Iya. Ketika Nabi ditanya, panjenengan kalau Senin kok puasa? Apa kata Nabi? Hari itu aku dilahirkan. Maka para ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat hadis ini menunjukkan bahwa awwalu man yahtafilu bil maulidin nabiy huwa sayyidul maulid. Orang pertama yang merayakan maulid Nabi adalah yang punya maulid itu sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis bagaimana Abu Lahab, pamannya Nabi, yang tidak patuh, tidak beriman kepada Nabi, itu saja mendapatkan keringanan azabnya setiap hari Senin karena dia pernah bangga saat Nabi lahir, dan kebanggaannya itu ditunjukkan dengan membebaskan budak. Jadi Abu Lahab saat ponakannya lahir itu senang, bunga. Terusan, alhamdulillah ponakanku Muhammad lahir. Allah mengistimewakan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, tidak melihat kitanya karena melihat Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Allah melihat kita ini umatnya siapa? Ya kayak panjenengan lah. Kalau ada acara, mungkin Pak Ketua ini diundang manten, diberi undangan VIP. Itu ketika masuk acara, belakangnya Pak Ketua ini pengawalnya ikut VIP. Kenapa? Nggak melihat pengawalnya, lihat yang di depan siapa.
ikut masuk VIP karena rombongannya siapa? Itu. Maka perlakuan Allah kepada kita ini, kalau dihitung dengan amal kita, sangat tidak pantas kita ini diberi banyak kemuliaan, diberi banyak kenikmatan seperti ini. Tapi Allah tidak melihat kita-kita ini. Allah melihat ini mereka ini umatnya kekasihku. Untuk kekasihku apa sih yang tidak? Tidak ada yang tidak untuk kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kenikmatan bagi kita, maka kita patut berbangga hari ini. Dan bangga saja tidak cukup. Maka mari kita momentum ini kita jadikan momen untuk menambah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara menambah bukti cinta kepada Nabi Muhammad? Jaga tinggalannya. Sholat, Quran, hadis, para ulama, jaga. Dan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu punya kitab, isinya keistimewaan atau manfaat dari sholawat. Itu segini Pak. Nek dikaji itu ya 1 semester, bukan hanya 1 hari, 1 semester. Tidak akan saya ceritakan di sini karena ini tidak jadi 1 semester. Tapi saya hanya menyampaikan begini. Sholawat itu kenapa kok banyak sekali kegunaannya? Jenengan sudah pernah mendengar sholawat itu bisa begini, bisa mengampuni dosa, bisa mengangkat derajat, bisa nyaur utang, bisa mengabulkan hajat. Apapun yang menjadi kebutuhan manusia bisa dijawab dengan sholawat. Kenapa kok sampai begitu istimewanya sholawat? Karena isinya adalah kita mengirim pujian kepada siapa? Kembali lagi, kita mengirim pujian kepada kekasihnya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang cinta kepada Nabi, kata Allah, berarti engkau cinta kepadaku. Dan kalau engkau cinta kepada Nabimu, aku cinta kepadamu. Dan kalau aku cinta kepada seorang hamba, apa yang tidak untuk hamba? Jadi kunci kebahagiaan itu tidak sekedar statistik, kembali lagi ke sana. Tapi kita harus ada iman dan rasa mahabbah, cinta. Insya Allah kalau ada cinta, sholatnya jenengan akan lebih nyaman, jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Baca Quran jenengan jauh lebih betah daripada sebelumnya. Mungkin kalau bagi orang yang tidak punya rasa cinta, sholatnya itu butuh tempat yang nyaman dulu. Tapi bagi orang yang sudah punya cinta kepada Allah, sholat itu tidak akan melihat tempat. Sebagaimana orang yang kasmaran, kalau lagi apel itu masuk bangkune atas ngombene teh atau pahit, betah lungguh 3 jam, tidak melihat tempat, tidak melihat suguhan, tapi melihat dengan siapa dia duduk. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu tepuk tangan untuk Nabi Muhammad. Soalnya kalau bahas model kasmaran semuanya. Gini mau ngomong durung terlalu adoh itu jeron. Punten kang aku, mudah-mudahan kita semua pulang ini membawa manfaat, membawa ilmu yang bisa kita tularkan kepada anak cucu kita, turunan kita. Amin Allahumma amin. Pangapunten Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi ni'amahu wa barakatuh majidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-mahabbata wa muhabbata habibika al-mustafa wa mahabbata ahibba'i wa mahabbata awliya'i wa mahabbata ulama'i. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadata da'imah fid dinatina wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kami rasa cinta kepada Nabi-Mu, rasa cinta kepada kekasih-kekasih para aulia, para solehin, para ulama, dan jadikanlah kami bagian dari mereka. Ikutkan kami dalam rombongan mereka dan jadikanlah kami di surga bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair
wa min ahli ta'ah wa min ahli Al-Quran waj'alna wa iyyahum min ahli jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan keturunan kami keturunan yang ahli sholat, jadikan keturunan kami keturunan yang ahli Al-Quran, jadikan keturunan kami keturunan yang ahli ilmu, jadikan keturunan kami keturunan yang senantiasa berakhlak mulia sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, dan jadikan kami dan keturunan kami menjadi kebanggaan Rasulullah Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad. وازداد القرسي وهبته وقارا امتلأت السماوات أنوارا ومجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada PT Cilgidang Indonesia, BRI Kantor Cabang Pasuruan, serta BSI KCP Pasuruan Sudirman I dan BSI KCP Pasuruan Balai Kota. Juga kepada ibu-ibu paguyuban Pengadilan Agama Pasuruan, serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Pasuruan. Dan tak lupa kepada para panitia acara sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Baik, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mewakili seluruh panitia bertugas, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan terima kasih untuk segala bantuan, donatur, dan waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu hadirin. Semoga menjadi amal ibadah dan pahala untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Kami tutup. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.